Soal nomor 16. Dan untuk adik-adik yang belum menonton pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 15, untuk linknya ada di video ini. Jadi tinggal dicari saja dan klik link tersebut. Jangan lupa ditonton terlebih dahulu ya. Pertanyaan nomor 16. Berikut ini adalah tindakan tidak terpuji dalam rapat. Adalah titik. Adik-adik, tindakan tidak terpuji ini merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak untuk ditiru. Dari pilihan A sampai pilihan D yang merupakan perilaku tindakan tidak terpuji dalam rapat itu ada di pilihan D, memaksakan keinginan pribadi. Nomor 17, setiap orang diberi hak dan kebebasan dalam musyawarah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan bunyi dari pasal 28 sampai pasal 31. Kita ke pasal 28 terlebih dahulu yang ada di pilihan A. Nah, untuk bunyi pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Maksudnya berarti untuk tiap orang itu diberikan oleh negara kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemudian bunyi dari pasal 29 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Lalu di pilihan C pasal 30 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pilihan D pasal 31 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, dari penjelasan Kak Evan, untuk yang sesuai, setiap orang diberi hak dan kebebasan dalam musyawarah itu sesuai dengan pasal 28 ada di pilihan A. Soal nomor 18, contoh pelanggaran kewajiban terhadap kewajiban sebagai warga negara seperti berikut, kecuali titik. Adik-adik, di nomor 18 yang ditanyakan adalah kecuali, berarti kita cari yang bukan pelanggaran kewajiban. Jawabannya ada di pilihan D, mematuhi peraturan lalu lintas. Soal nomor 19, memiliki sikap tenggang rasa kepada manusia lain merupakan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila ke titik. Adik-adik, sikap tenggang rasa kepada manusia lain ini menunjukkan seseorang yang adil dan beradab. Nah, adil dan beradab itu sesuai dengan bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada di pilihan B. Nomor 20, norma dapat diartikan sebagai titik. Adik-adik diingat, untuk norma adalah aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 21, norma agama berisi tentang titik. Nah, adik-adik, norma agama ini bersumber dari kitab suci. Dan di norma agama itu berisi tentang aturan, perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 22, berikut yang bukan merupakan tujuan dilaksanakannya musyawarah adalah titik.
Di sini yang ditanyakan adalah bukan tujuan dari musyawarah. Itu jawabannya ada di pilihan A, yaitu agar terjadi perpecahan. Soal nomor 23, berikut ini yang merupakan tata cara menyampaikan pendapat kecuali titik-titik-titik. Adik-adik, di sini adalah kecuali, berarti carilah yang bukan tata cara menyampaikan pendapat. Itu jawabannya ada di pilihan D, menyerang orang yang berbeda pendapat dengan kita. Soal berikutnya adalah nomor 24. Berikut ini yang bukan hak siswa di sekolah adalah titik-titik-titik. Adik-adik, Kak Evan ingatkan kembali, untuk hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, kebetulan di sini adalah hak siswa di sekolah. Berarti ketika kita di sekolah harus mendapatkan apa? Untuk pilihan A, meminjam buku di perpustakaan. Ini merupakan hak anak di sekolah, ya. Berarti ini bukan jawabannya karena yang ditanyakan adalah yang bukan hak. Kemudian pilihan B, mendapatkan nilai dari hasil tes yang dikerjakan. Ini juga merupakan hak anak di sekolah. Kemudian pilihan C, menaati tata tertib. Ini merupakan bukan hak anak di sekolah, karena ini adalah sebuah kewajiban anak di sekolah. Lalu pilihan D, menggunakan fasilitas sekolah, ini merupakan hak anak di sekolah. Jadi yang bukan ada di pilihan C. Nomor 28, lingkungan yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama akan sering terjadi konflik apabila titik-titik-titik. Jawabannya ada di pilihan B. Tidak ada rasa menghargai satu sama lain. Nomor 26, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan dengan cara titik-titik-titik. Perumusan Pancasila ini dilakukan oleh BPUPKI dan dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian soal nomor 27, santun dalam bertutur kata kepada orang yang lebih tua merupakan contoh penerapan dari norma kesopanan. Soal nomor 28 dan 29. 28, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia adalah contoh pengamalan nilai Pancasila, terutama sila ke titik-titik-titik. Adik-adik, untuk menghargai budaya dan ciri khas daerah masing-masing, ini merupakan contoh dari perbuatan persatuan. Nah, persatuan itu berarti penerapan dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nomor 29, segera meminta maaf apabila berbuat kesalahan kepada orang lain adalah contoh penerapan norma titik-titik-titik. Adik-adik diingat ketika kita segera meminta maaf karena kita berbuat salah kepada orang lain, itu merupakan contoh dari norma kesusilaan. Nomor 30, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila ke. Nah, untuk musyawarah ini adalah penerapan dari sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.